Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani Amal dari kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi sedang steril, di mana materinya obat tetes hidung. Hidung mempunyai tugas menyaring udara dari segala macam debu. Tanpa adanya penyaringan, debu ini bisa jadi masuk ke dalam paru-paru. Bagian dari rongga hidung yang terdiri dari rambut hidung yang tugasnya atau yang fungsinya untuk menahan debu kasar, sedangkan debu halus atau bakteri menempel pada mukosa hidung. Rongga hidung dihangatkan sehingga terjadinya kelembapan. Mukosa hidung tertutupi oleh suatu lapisan yang disebut epitel respirator yang terdiri dari sel-sel rambut getar dan juga sel-sel leher. Sedang steril ini, sedang steril obat tetes ini adalah salah satu sedang steril yang digunakan untuk memperoleh efek sistemik maupun lokal. Di mana maksud dari efek sistemik dan lokal ini, efek sistemik adalah suatu efek yang disebabkan oleh bahan kimia toksik yang terhirup dalam suatu saluran nafas, sedangkan efek lokal yaitu efek yang disebabkan oleh paparan bahan kimia toksik dalam nafas yang bekerja secara berlangsung. Di sini ada 3 kategori dalam sedang hidung, yaitu ada nasal drops, nasal spray, dan juga nasal washes. Nasal drops maksudnya itu obat tetes hidung yang digunakan untuk meringankan inflamasi pada membran hidung, sedangkan nasal spray yaitu suatu semprotan hidung yang digunakan untuk alergi, rintitis atau sinusitis, dan juga pada nasal washes yaitu untuk permukaan rambut getar yang sehat dan juga baik. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Ini saya akan menjelaskan ketiga penggunaan pada nasal drops, nasal spray, dan juga nasal washes. Yang pertama itu ada nasal drops. Cara penggunaannya yang pertama, hembuskan udara dari hidung. Kedua, cuci tangan hingga bersih menggunakan air sabun dan air mengalir bersih. Yang ketiga, periksa ujung penetes tersebut apakah rusak ataupun retak. Lalu selanjutnya jangan sampai penetes hidung bersentuhan pada hidung. Yang kelima, miringkan kepala ke belakang, bisa juga terlentang. Lalu lakukan penetesan hingga beberapa kali atau yang telah ditentukan. Setelah itu tekuk kepala menghadap lutut. Lalu cuci penetes tersebut menggunakan air hangat dan juga lap. Ada nasal spray, di mana penggunaannya yang pertama, cuci tangan dan hidung, lalu gocok botol tersebut, kemudian miringkan kepala ke depan, lalu tiap tip botol 0,5 sampai cm, lalu semprotkan, jangan sampai terkena pada langsung ke septum, lalu semprotkan, jangan ragu-ragu dan ulangi langkah tersebut. Setelah itu tutup penetes tersebut dan bersihkan menggunakan tisu kering. Ada nasal washes. Di sini saya akan mempraktekkan karena kebetulan saya menggunakannya. Di sini yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan cairan infus, ada spoit 20 ml, dan juga ada tisu kering, bisa juga menggunakan lap. Setelah itu sebelumnya untuk cairan ini bisa kita membuatnya sendiri dengan mencampurkan 3 sendok teh garam non beriodium dan juga 3 sendok teh baking soda dan dicampurkan dengan air hangat. Jika kita ingin membuatnya harus dengan keadaan steril bahan maupun alat. Lanjut, yang kemudian kita ambil cairan infus itu menggunakan spoit seperti ini. Di sini sudah terbuka. Anggaplah kita sudah mengambilnya. Setelah itu miringkan kepala 45 derajat agar air dapat mengalir seperti ini. Setelah itu masukkan spoit ke lubang hidung seperti ini. Lakukan secara perlahan-lahan dan bernapaslah melalui
mulut, lakukan pada hidung sebelahnya juga. Setelah itu cuci bersih hidung dan lap dengan kain kering. Obat pada semprot hidung itu biasanya efeknya lebih cepat daripada obat minum atau oral, karena obat oral itu membutuhkan waktu yang lama. Normalnya itu 30 menit sampai dengan 6 jam obat masuk ke pembuluh darah. Sedangkan pada semprot hidung yaitu langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi efek kerja obatnya itu cepat. Selanjutnya ada formulasi. Komposisinya yaitu obat tetes hidung mengandung zat aktif, yaitu yang pertama ada antibakteri, contohnya itu ada kloromfenikol. Yang kedua antiseptik, contohnya natrium peroksida. Yang ketiga ada sulfonamida dan juga ada anestetika lokal. Formulanya yaitu dalam bentuk larutan, ada zat aktif, ada antioksidan, ada pengental, ada pensuspensi dan juga ada pengisotonis. Sedangkan pada bentuk suspensi itu ada zat aktif, ada pensuspensi, ada pendapar, pengental dan juga pembawa. Kemudian ada bahan tambahan, yaitu yang pertama zat pembawa. pH sekresi hidung pada obat tetes hidung yaitu untuk orang dewasa ada pH-nya 5,5 sampai 6,5. Sedangkan pH untuk anak-anak yaitu 5,0 sampai 6,5. Nah, diambil diantaranya yaitu pH 5 sampai 6,7. Kemudian bahan tambahannya itu ada juga pensuspensi, ada pengental, pengawet, isotonis dan juga sterilisasi. Lanjut cara pembuatannya, yaitu yang pertama disiapkan alat dan bahan. Yang kedua ada larutan pertama dan larutan kedua. Larutan pertama dilarutkan natrium klorida dalam API atau aqua pro injeksi. Kemudian membuat larutan kedua yaitu melarutkan ephedrine HCl dan juga klorombutanolum dalam API atau aqua pro injeksi. Kemudian larutan 1 dan 2 dicampurkan sampai homogen. Kemudian ditambahkan propilen glikol, lalu ditambahkan juga 10 ml API atau aqua pro injeksi. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam wadah dan tahap akhir yaitu ada sterilisasi akhir. Selanjutnya ada persyaratan obat tetes hidung. Yang pertama yaitu harus mempunyai viskositas, di mana memasukkan bahan metil selulosa sebanyak 0,5 agar viskositasnya seimbang. Yang kedua ada isotonis, yang ketiga ada isohidris. Lalu obat tetes ini harus steril. Kemudian harus mengandung antibakteri dan zat aktif. Lalu hindari penggunaan apabila bereaksi dan alkali. Kemudian tidak mengandung mentol untuk anak bayi. Selanjutnya tidak menggunakan cairan pembawa atau minyak lemak. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama itu ada sterilisasi, yang kedua ada kejenian, yang ketiga pH atau derajat keasaman, dan yang terakhir yaitu volume sediaan. Kemudian ada pemilihan wadah, di mana wadah harus baik dan terhindar dari cahaya. Kemudian penyimpanan wadah tersebut pada kontainer harus baik dan simpan dalam wadah steril dan kedap udara. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengemasan label obat tersebut. Yang pertama ada nama dan jumlah aktif, kemudian instruksi penggunaan obat tersebut, kemudian tanggal daluarsanya, dan yang terakhir ada kondisi penyimpanan obat tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan. Sebenarnya di sini saya pindah tempat karena tempat yang tadi sekarang cahayanya kurang terang. Keuntungan dan kerugian pada obat tetes hidung. Keuntungannya yaitu pertama, metabolisme melalui enteropetik dan dinding usus dikurangi. Yang kedua, penguraian di saluran pencernaan dihindari. Yang ketiga, kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi serta profil konsentrasi obat dalam plasma terhadap waktu
sebanding dengan pemberian intravena. Dan yang terakhir, banyak pembuluh dan struktur membran mukosa yang mengabel sehingga memungkinkan pemberian secara sistemik. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, metode dan teknik pemberian sulit karena memerlukan alat bantu yang digunakan untuk ukuran yang tepat. Yang kedua, lokasi obat tepat sulit dicapai. Yang ketiga, kecepatan pembersihan obat. Obat semprot hidung langsung mengatasi di sini saya akan menjelaskan biasanya ada pasien yang alergi pada obat semprot hidung ataupun obat oral. Obat semprot hidung langsung mengatasi alergi tepat di sasaran lokasi alergi dengan memberikan obat alergi langsung ke hidung. Obat semprot hidung dapat membantu mencegah dan mengatasi gejala alergi dengan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan pil. Terdapat berbagai jenis obat semprot hidung untuk mengatasi gejala alergi yang biasanya dijual di pasaran. Ada yang mengandung steroid, antihistamin, antikolinergik, dekongestan, dan juga steroid. Biasanya ada pasien yang alergi pada obat semprot hidung ataupun obat oral. Obat semprot hidung langsung mengatasi alergi tepat di sasaran lokasi alergi dengan memberikan obat alergi langsung ke hidung. Obat semprot hidung dapat membantu mencegah dan mengatasi gejala alergi dengan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan pil. Terdapat berbagai jenis obat semprot hidung untuk mengatasi gejala alergi yang biasanya dijual di pasaran. Ada yang mengandung steroid, antihistamin, antikolinergik, dekongestan, dan juga steroid. Adapun obat alergi untuk pasien yang menderita alergi pada obat oral atau juga disebut obat minum dan juga obat semprot hidung, yaitu ada dua, pengontrol dan juga pelega. Pengontrol digunakan untuk mencegah gejala-gejala yang masuk dalam obat. Contoh pelega yaitu ada antihistamin, steroid, dan promolin. Sedangkan obat pelega itu mengatasi gejala-gejala yang timbul yang digunakan sementara. Contoh obat pelega kategorinya yaitu dekongestan dan juga antikolinergik. Dibandingkan dengan dekongestan oral, obat semprot hidung yang mengandung dekongestan dapat bekerja sesaat setelah penyemprotan dibandingkan dengan obat oral yang baru bekerja sekitar 30 menit sampai 6 jam setelah dikonsumsi. Adapun penjelasan dari obat pengontrol yaitu yang pertama ada semprot hidung antihistamin. Histamin merupakan senyawa kimiawi yang dilepaskan oleh mas. Histamin memiliki peran penting dalam menimbulkan gejala alergi seperti bersin, gatal, dan juga hidung melar. Antihistamin bekerja dengan menghalangi agar histamin tidak berhubungan dengan reseptor di permukaan sel. Obat semprot yang mengandung antihistamin dapat mencegah gejala hidung meler, gatal, dan juga bersin tanpa menyebabkan efek samping mengantuk ataupun mengantuk berat seperti mengonsumsi antihistamin oral. Meskipun efek sampingnya ringan, sebaiknya tetap berhati-hati tidak menggunakan antihistamin ketika mengendarai suatu kendaraan, mengemudi kendaraan. Yang kedua ada semprot hidung steroid. Obat semprot hidung yang mengandung steroid merupakan obat semprot yang dipercaya paling efektif untuk mengontrol gejala-gejala rinitis alergi. Obat semprot steroid tidak memiliki efek samping yang signifikan dan dapat mengurangi gejala hidung tersumbat dan hidung meler. Steroid merupakan
hormon yang secara alami diproduksi oleh tubuh dan merupakan anti radang yang dapat menekankan produksi lendir di hidung serta mengurangi reaksi jaringan hidung. Obat semprot yang mengandung steroid dapat mengurangi pembengkakan sehingga memudahkan udara untuk masuk ke rongga hidung. Yang ketiga, ada semprot hidung kromolin atau penghambat sel mat. Obat jenis ini bekerja pada sel mat dengan mencegah pelepasan histamin dari mediator-mediator yang dapat menyebabkan alergi lainnya. Seperti yang sudah diketahui, histamin berperan penting dalam menimbulkan gejala alergi. Kromolin dapat mengurangi gejala hidung meler dan gatal, bersin-bersin serta hidung tersumbat, namun tidak efektif pada kasus-kasus berat. Kromolin merupakan obat pengontrol sehingga harus digunakan sebagai pencegahan. Obat ini bekerja lambat sehingga harus digunakan seminggu atau 2 minggu sebelum kontak dengan penyebab alergi. Efek samping yang ditimbulkan sangat minimal. Biasanya keluhan yang dapat dirasakan atau iritasi pada hidung. Selain itu, obat ini aman digunakan saat kehamilan dan menyusui, tentunya di bawah pengawasan dokter. Bila digunakan dalam petunjuk dokter sangat aman menggunakan obat semprot steroid karena belum ditemukan adanya efek samping yang berwarna secara sistemik. Efek samping yang muncul biasanya bersifat lokal yaitu di hidung seperti terasa terbakar dan kering, pendarahan hidung meskipun jarang. Hal ini dapat dihindari dengan teknik penggunaan yang benar. Selanjutnya penjelasan dari obat pelega, yaitu yang pertama ada semprot hidung dekongestan. Dekongestan atau yang dikenal sebagai pelegah napas merupakan kandungan yang paling sering digunakan pada semprot hidung. Obat semprot hidung yang mengandung dekongestan meredakan gejala hidung tersumbat akibat pembekakan selaput rongga hidung. Dekongestan bekerja di reseptor pembuluh darah ketika digunakan. Dekongestan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga mengurangi aliran darah ke jaringan dan mengurangi kebocoran cairan ke jaringan. Hal ini akan membuat rongga hidung terasa lebih lega atau terbuka, sehingga dekongestan dapat mengatasi gejala hidung tersumbat, namun penggunaannya harus berhati-hati pada orang yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi dan juga penyakit jantung. Yang kedua, ada obat semprot antikolinergik. Antikolinergik merupakan obat alergi yang bermanfaat bila seseorang memiliki lendir, bening, dan juga cair dari hidung. Ipotorium bromida merupakan antikolinergik yang digunakan pada obat semprot hidung. Obat ini bekerja dengan mengurangi produksi lendir di rongga hidung. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain terasa sangat kering, iritasi hidung, dan pendarahan dari hidung. Bila tidak sengaja kena mata, maka dapat menimbulkan pandangan kabur sementara. Penggunaan obat semprot ini lebih efektif untuk mengurangi gejala rinitis, alergi dibandingkan dengan penggunaan oral. Adapun kompatibilitas wadah terhadap sediaan jadi. Wadah kompatibilitas dengan sediaan jadi karena zat aktif dengan bahan tambahan dalam sediaan cocok dengan API atau aqua pro injeksi, serta wadah terhindar dari sinar matahari langsung yang terbuat dari gelas dan juga berwarna. Mungkin cukup sekian materi yang telah saya jelaskan tentang obat tetes hidung. Sebagai kesimpulan, hidung merupakan sedang steril yang digunakan untuk memperoleh efek sistemik. Hidung ini mempunyai 3 kategori pada sediaannya, yaitu ada nasal drops, nasal spray, dan nasal washes, di mana nasal drops itu digunakan untuk
meringankan inflamasi pada membran hidung. Sedangkan nasal spray yaitu digunakan untuk meringankan iritasi alergi pada rongga hidung, dan juga nasal washes itu digunakan untuk permukaan efek getar pada rambut yang baik dan juga sehat. Mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.